Saya kembali lagi ke video Ustadz Somad. Kali ini beliau sampai di slide mengenai ayat kursi versi Syiah. Coba kita lihat, coba kita dengar apa kata Ustadz Somad. Kita selalu ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kata dia tak begitu bunyi ayat kursi. Tengok. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara alimul ghaibi wasyahadatir rahmanur rahim. Sampai ayat kursi pun mau dia preteli juga. La haula wala quwata illa billah. Apa nama kitabnya ini? Mafatih Al-Jinan. Baiklah, mengenai ayat kursi yang beliau sebut, beliau menyebut Syiah mempreteli ayat kursi, maksudnya mentahrif ayat kursi. Dengan ini beliau menuduh Syiah sesat dan memiliki Quran yang berbeda. Mari saya tunjukkan slide yang beliau bawakan ini. Saya perbesar. Kitab Mafatihul Jinan itu adalah kitab mengenai amalan-amalan doa dan munajat yang dimiliki oleh kalangan Syiah, dan ada amalan yang menyebutkan i'lam anna liqiraati ayatil kursi alat tanzil fi yaumil jum'ah fadlan katsira. Di sini disebutkan, ketahuilah bahwa membaca ayat kursi yang seperti apa? Ayat kursi alat tanzil. Jadi ini beliau membawakan sebuah istilah ayat kursi alat tanzil, ayat kursi sebagaimana diturunkan saat itu. Artinya bagaimana? Apakah waktu itu ayat kursi yang diturunkan berbeda dengan ayat kursi yang sekarang ada di Al-Quran ini, atau bagaimana? Nah, sepertinya seperti itu sesuai yang disebutkan di kitab ini. Dan ini ada angka 1 di sini, angka 1 catatan kaki, disebutkan maksudnya ayat kursi alat tanzil itu apa. Disebutkan riwayat, ada riwayat dari Alamah Al-Majlisi. Alamah Al-Majlisi mengatakan ayatul kursi alat tanzil ala riwayat Ali ibn Ibrahim wal Kulaini ya. Ayat kursi alat tanzil, ayat kursi sebagaimana diturunkan berdasarkan riwayat dari Ali ibn Ibrahim dan Al-Kulaini adalah sebagai berikut. Ayat yang kita baca sehari-hari, ayatul kursi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai sini saja sebenarnya yang aslinya. Lalu di sini yang menurut riwayat ini ada tambahan, wa ma bainahuma wa ma tahta tsara alimul ghaibi wasyahadatir rahmanir rahim. Lalu diteruskan sampai hum fiha khalidun. Dan ini yang dipermasalahkan oleh Ustadz Somad. Nih, menurut Syiah ayat kursi itu lebih panjang, ada bagian ini. Nah, ini artinya Quran Syiah berbeda dong, ayat kursinya Syiah berbeda, kata beliau seperti itu. Mari saya bawakan slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa istilah terkait Al-Quran. Ini istilah-istilah ini adalah istilah yang seharusnya kita tahu. Ini adalah pengetahuan umum Islam. Tidak harus muluk-muluk belajar tinggi-tinggi. Orang yang tahu pengetahuan umum tentang Islam pasti pernah mendengar istilah-istilah ini. Tentang Al-Quran ada istilah tanzil, ada istilah takwil dan tafsir, ada istilah tartib. Tanzil itu apa? Tanzil itu, ini saya pakai bahasa yang ringkas dan sederhana ya. Tanzil itu adalah diturunkannya Al-Quran sebagaimana yang ada, sebagaimana yang terjadi, sebagaimana yang sudah tercatat dalam sejarah. Seperti apa sejarahnya itu, itulah Tanzil Quran. Adapun takwil dan tafsir itu apa? Takwil dan tafsir itu adalah mengartikan, memaknai, dan memahami maksud Al-Quran dengan benar, karena ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak bisa dipahami begitu saja dengan mudah, perlu ditafsirkan,
perlu ditakwil dan ditafsirkan untuk memahami maksudnya ayat ini apa sih. Sedang ada istilah tartib. Tartib itu apa? Tartib itu adalah urutan Quran, urutan ayat-ayat Quran, surah-surah Al-Quran. Urutannya Al-Quran seperti apa sih? Waktu diturunkannya Al-Quran seperti apa urutannya? Dan Al-Quran yang sekarang ini ada seperti apa? Ini semua nanti akan kita bahas. Ini istilah mengenai, ini semua mengenai tartib urutan, ya, tartib. Mengenai tanzil, kita semua tahu Quran itu, paling tidak yang saya tahu, Quran itu diturunkan tanzil, ya, diturunkannya Al-Quran. Quran itu waktu diturunkan ada dua jenis, ada dua macam cara Tuhan menurunkan Al-Quran itu. Yang pertama, Quran diturunkan secara sekaligus. Makna dan kandungan Quran itu secara spiritual, Tuhan telah menurunkan Al-Quran sekaligus dalam satu waktu ke hati Nabi Muhammad, ke benak Nabi Muhammad dan jiwa Nabi Muhammad secara sekaligus, dan itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Itu cara pertama Tuhan menurunkan Al-Quran. Dan cara yang kedua, Tuhan menurunkan Al-Quran secara parsial, sebagian-sebagian, seayat demi seayat, dan berurutan dengan urutannya yang sudah pernah terjadi. Urutannya seperti apa? Ada dalam sejarah. Itu diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Ada dua macam penurunan Al-Quran, ya. Adapun yang diturunkan secara langsung ke hati dan jiwa Nabi Muhammad pada malam Lailatul Qadar, kita bisa baca sendiri dalam surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami itu menurunkan Al-Quran ini secara keseluruhan. Makna dan kandungan semua Al-Quran ini telah Tuhan turunkan sebelumnya ke hati Nabi Muhammad pada malam Lailatul Qadar. Ini Tuhan menurunkan Al-Quran secara sekaligus, secara spiritual. Adapun secara bertahap, kita tahu kan, ada mulai pertama kali diturunkannya Al-Quran kapan sih? Kalau kita kaji, ada film Nabi Muhammad kan, di situ disebutkan, ditayangkan waktu Nabi berada di Gua Hira, turun ayat pertama, kedua, dan ketiga dari Al-Quran yang awal kali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ayat apa sih? Pertama kalinya Allah menurunkan ayat, yaitu ayat dari surah Al-Alaq yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat pertama kali yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam surah Al-Alaq. Dan ini pun perlu diketahui, tidak satu surah diturunkan sebagai surah Al-Alaq pada malam hari di Gua Hira itu. Allah tidak menurunkan semua ayat Al-Alaq kepada Nabi Muhammad, hanya 5 ayat pertama saja. Adapun ayat-ayat setelah ayat kelima itu kapan diturunkan, silakan Anda cek sendiri sejarahnya bagaimana, kapan diturunkannya. Yang jelas hanya 5 ayat pertama saja yang diturunkan pertama kali oleh Allah kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Oke, itu masalah tanzil. Ada tanzil. Yang kedua, istilah yang saya bahas tadi, yang saya bahas di video ini, ada istilah takwil dan tafsir. Apa sih takwil dan tafsir itu? Gampang kan? Istilah takwil dan tafsir itu ya menafsirkan Al-Quran dan memahami Al-Quran dengan cara tertentu untuk supaya kita itu paham yang benar maksudnya Quran ini apa. Karena ayat-ayat Al-Quran itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada ayat-ayat yang muhkam yang dapat dipahami dengan mudah, kita paham maksudnya apa, dan ada ayat-ayat yang mutasyabih. Contoh-contohnya banyak sekali, saya hanya membawakan 2 contoh ayat Quran aja. Ada surah Al-Fath ayat 10 dan surah Al-Isra ayat 70.
Kita mulai dengan yang surah Al-Fath ayat 10. Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ada kalimat yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah, Tuhan punya tangan. Tangannya kayak apa? Kayak tangannya kita ini, atau kayak tangannya raksasa, tangan monster, tangan binatang, seperti apa? Kan ayat ini tidak bisa dipahami begitu saja, perlu ditafsirkan. Dan terjemahan Quran Kemenak ini saja sudah menjelaskan maksudnya tangan itu apa, ada catatan kakinya. Ini termasuk ayat-ayat sifat. Ahli tafsir berbeda pendapat mengenai ayat ini. Sebagian menjelaskan bahwa ya bla bla bla, maksudnya adalah tangan adalah kekuasaan, dan berikutnya dan setelah dan seterusnya. Jadi maksudnya ayat yang mengatakan Allah punya tangan ini perlu dijelaskan apa sih tangan Allah itu. Giliran masalah tangan Allah aja dijelaskan ya di sini ya, memang perlu dijelaskan. Tapi masalah ahlul bait itu siapa, kurba itu siapa, kira-kira dijelaskan tidak? Coba Anda cari di terjemahan Quran Kemenak. Di 2 video saya atau 3 video saya sebelumnya saya membahas masalah ahlul bait dan al-kurba seperti apa, bisa Anda rujuk, linknya bisa Anda lihat di channel saya. Oke, ini ayat 10 Al-Fath. Kemudian ada lagi ayat 72 surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadzi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang buta dalam kurung hatinya di dunia ini, di akhirat pun dia pasti buta dan lebih tersesat jalannya. Nah, kata a'ma ini dalam bahasa Arab artinya buta. Buta secara lahiriah kalau kita pahami secara begitu saja kita pahami, literally buta adalah mata orang yang tidak bisa melihat. Orang yang memiliki cacat mata sehingga tidak bisa melihat, itu kita bisa anggap dia buta. Kalau ayat ini kita pahami secara literal seperti itu, apakah artinya orang yang tunanetra, orang-orang tunanetra di dunia ini nantinya di akhirat menjadi orang yang tersesat, tidak tahu harus kemana, begitu? Tentunya tidak kan, karena tidak masuk akal juga. Jadi ditafsirkan yang dimaksud buta adalah buta hatinya. Ini takwil dan tafsir. Tadi ada tanzil, ada takwil dan tafsir, dan ada tartib. Nah, sekarang tartib. Tartib ini berkenaan dengan urutan Al-Quran. Urutan surah dan ayat Al-Quran yang tertulis dan tercetak yang kita punya sekarang ini tidak seperti urutan kronologis diturunkannya Al-Quran kepada Rasul. Silakan Anda Google saja urutan ayat Al-Quran, urutan Quran berdasarkan turunnya wahyu. Antum silakan Anda cari. Kita semua tahu bahwa urutan kitab mushaf Al-Quran yang kita miliki ini dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itu semua urutannya tidak sesuai dengan urutan kronologis diturunkannya wahyu. Semua tahu ini, masalah ini. Dan bahkan ini saya tunjukkan di slide berikutnya, surah pertama Al-Alaq, kemudian Al-Qalam, Al-Muzammil, ini surah-surahnya aja urutannya berbeda. Jangankan surah ya, jangankan surahnya, ayat-ayatnya pun urutannya tidak seperti saat diturunkan. Al-Alaq sendiri saja yang sudah saya sebut tadi, saya sudah singgung, hanya 5 ayat pertama surah Al-Alaq yang diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Adapun ayat-ayat berikutnya kapan diturunkan? Tidak setelah waktu itu juga. Ya nggak tahu ya. Coba silakan Anda cek urutan surah dan ayat-ayat Quran itu
Kalau sepengetahuan saya, jangankan urutan surah, urutan ayat saja itu tidak berurutan seperti yang kita punya di Quran sekarang ini, mushaf sekarang ini, urutannya tidak seperti itu. Anda kalau tidak mau percaya ini, Anda terlalu naif. Ini saya sempat cari ayat pertama surah Al-Alaq berisi apa aja. Nih, surat Al-Alaq 1 sampai 5. 1 sampai 5 saja merupakan wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Pertama kali surah yang ayat-ayat yang diturunkan 1 sampai 5. Itu yang ayat pertama ya. Sekarang coba kalau Anda cari ayat terakhir Quran yang diturunkan itu apa? Ada yang bilang surah Al-Baqarah ayat 281, dan ada yang bilang surah Al-Maidah ayat 3. Kalau saya bilang tadi itu ayat Quran saja urutannya itu tidak berurutan yang ada sekarang ini ya, di kitab Quran ini, urutannya itu tidak sesuai dengan urutan secara kronologis Tuhan menurunkan ayat-ayat Quran. Buktinya itu ini, ayat terakhir yang diturunkan Allah adalah Al-Baqarah ayat 281. Al-Baqarah ini kan surah kedua dari setelah Al-Fatihah, dan bahkan ayat nomor 281 yang merupakan ayat terakhir. Kenapa kok ayat ini ditaruh di awal-awal Quran, nggak di akhir Quran? Urutan Quran ini ada pembahasannya sangat panjang lebar sekali. Silakan Anda ikuti sendiri, Anda cari sendiri ada apa terkait itu, dan saya tidak bisa menjelaskannya di sini. Dan bahkan ada yang bilang bukan ayat 281 Al-Baqarah, tapi ayat 3 Al-Maidah. Al-Maidah ini surah yang ada di awal-awal Quran, dan ayat ketiga ini adalah ayat terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi di Haji Wada, di Arafah. Kenapa ayat terakhir kok ditaruh di situ? Itu semua ada pembahasannya. Jadi urutan surah itu begini, tidak sesuai kronologisnya. Urutan ayat tidak juga sesuai kronologis diturunkannya ayat-ayat Quran. Dan bahkan saya tekankan, karena saya riset ya, saya baca, bahkan dalam satu ayat Quran pun ada banyak sekali perbedaan pendapat dan riwayat. Ada potongan ayat yang ini aslinya diturunkannya kapan, lalu setelahnya itu ada potongan lain ayat apa yang dijadikan satu ayat. Pembahasannya sangat panjang lebar. Saya hanya menyinggung saja. Tidak hanya surat yang urutannya tidak kronologis yang ada di kitab Quran sekarang ini, susunan ayatnya pun tidak kronologis, dan bahkan kalimat-kalimat dalam satu ayat Quran pun ada perbedaan riwayat, ada perbedaan pendapat yang menunjukkan bahwa susunannya pun ini yang tertera sekarang ini tidak sesuai dengan yang diturunkan, tidak sesuai dengan masa tanzil, masa diturunkannya Quran secara kronologis kepada Nabi. Anda bisa percaya, bisa tidak, tapi yang jelas ketika Anda menemukan riwayat Syiah tentang ayat kursi seperti itu, kalau Anda tidak mengetahui masalah ini ya jelas Anda heran. Tapi kalau Anda tahu masalah isu tertib Quran, tanzilnya Quran, Anda tidak akan heran. Kembali ke riwayat yang disebutkan dalam kitab Mafatihul Jinan ini, yang digaris bawahi ini, garis bawah warna merah ini, kira-kira apa ya kalau gitu? Ada tambahannya sepanjang ini, wa ma bainahuma wa ma tahta tsara alimul ghaibi wasyahadati ar-rahmanur rahim. Menurut Anda apa ini? Orang Syiah menambah-nambahkan sendiri kata-kata nggak jelas ke dalam ayat kursi. Apakah ini kata-kata nggak jelas? Kira-kira apa? Saya jelaskan di video ini. Yang saya beri tanda merah ini ada 3.
Yang ini wama bainahuma wama tahta tsara, ini adalah di Quran yang sekarang ada kita miliki ini adalah ayat ke-6 surah Toha. Sedangkan alimul ghaibi wasyahadah ini ada di dalam Quran yang sekarang ini ayat 22 surah Al-Hasyr. Adapun Ar-Rahman Ar-Rahim itu betapa banyak ada Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran, dan di sini pun juga ada. Dan ini sesuatu yang kalau kita itu melihat dengan kacamata yang sudut pandang yang lebih lebar, dengan mengetahui masalah isu tertib Quran, urutan Quran, masalah penyusunan Quran, kalau kita memandang hal itu lalu kita melihat riwayat ini, tidak heran kenapa kok ada riwayat seperti ini. Dan namanya riwayat tidak selalu ketika ada satu riwayat berkata seperti ini berarti ya itu yang harus kita amalkan, kan enggak juga. Coba kita berpikir lebih jernih, wahai Ustadz Somad, dan hal-hal seperti ini itu Ustadz sebagai Ustadz yang harusnya memahaminya lalu menyampaikannya tidak sembarangan ke audien Ustadz, karena audien Anda itu bahkan pengetahuan yang basic saja mengenai pengetahuan umum Islam saja mungkin mereka tidak terlalu tahu banyak, apalagi yang lebih detail seperti ini. Bisa saja mereka salah menangkap, salah memahami, Anda yang akan harus bertanggung jawab nantinya. Wama bainahuma wama tahta tsara, surah Taha ayat 6. Saya tunjukkan, ini dia. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wama bainahuma wama tahta tsara, surah Taha ayat 6. Adapun yang ini surah Al-Hasyr 22, alimul ghaibi wasyahadah. Jadi ini semua bukanlah sembarang kata-kata yang ditambahkan ke Al-Quran sehingga ini Qurannya Syiah kayak gini, dipretelin atau apa. Coba Anda renungkan sendiri. Sudah saya tunjukkan tadi ayat terakhir mana yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, itu saja menurut Ahlus Sunnah. Ini secara umum ya, halaman Google ini saya search ayat terakhir Quran yang diturunkan, ini referensi ini kan jelasnya dari Ahlus Sunnah kan. 3 pendapat soal ayat terakhir yang turun pada Rasulullah, ada 3 pendapat. Kenapa kok nggak ada satu pendapat yang cuma satu yang benar, apa satu itu saja? Kenapa kok ada perbedaan pendapat? Anda sekalian Ahlus Sunnah sendiri berbeda pendapat mengenai ayat mana yang terakhir turun pada Rasulullah, apalagi kami Syiah. Maksudnya di Sunni sendiri saja ada banyak perbedaan pendapat, kenapa kok di Syiah tidak boleh ada perbedaan pendapat? Begitu loh. Kembali ke ayat kursi tadi ini. Riwayat yang ditunjukkan Ustadz Somad ini ingin menjelaskan bahwa ayat kursi saat diturunkan susunannya, urutannya seperti ini menurut riwayat ini. Tapi sekarang Syiah dengan memiliki riwayat ini, apakah hanya dengan memiliki riwayat seperti ini berarti bahwa riwayat ini adalah riwayat yang diamalkan oleh Syiah dan pasti riwayat ini adalah riwayat yang benar dan sahih? Apakah pasti begitu? Mengapa Anda tidak bertanya pendapat ulama tentang riwayat ini apa kesepakatan para ulama Syiah tentang ayat kursi yang sebenarnya apa? Pasti banyak sekali yang harus Anda tengok. Tidak hanya menunjukkan penggalan riwayat ini lalu berpendapat Syiah sesat, ayat kursinya berbeda. Tidak bisa semudah itu kan Ustadz. Padahal ya, di Syiah, kami orang-orang Syiah tidak punya satupun kitab sahih yang kami anggap isinya ini sahih dan harus diamalkan, semuanya benar isinya. Tidak mungkin itu. Al-Kafi, Biharul Anwar, semua kitab-kitab Syiah, kitab-kitab riwayat dan hadis Syiah, tidak ada yang menjamin kesahihan semuanya.
Jadi bisa saja ada riwayat dan hadis yang tidak sahih, misalnya Anda tampilkan ke khalayak ramai seperti di majelis kajian Anda seperti ini, lalu Anda menggunakan itu sebagai bukti kesesatan Syiah, padahal orang-orang Syiah tidak mengamalkan riwayat itu. Bisa saja. Kami tidak seperti Ahlussunnah yang sejak awal sudah ngomong, ini loh kita punya kitab-kitab sahih setelah Al-Quran. Kita nggak ada kayak gitu, nggak ada yang namanya sahih. Yang satu-satunya kitab sahih ya Al-Quran yang ada saat ini, yang sama seperti Al-Quran Anda. Berbicara tentang sahihnya kitab, Sahih Muslim itu bukan kitab sahih. Silakan Anda cek channel saya, di situ saya punya sebuah video. Di dalam Sahih Muslim ada riwayat yang mengatakan adanya 2 surah Quran yang hilang. Ini kitab sahih Anda yang menuduh Syiah mempercayai Quran yang sekarang ini tidak otentik. Ini kitab Sahih Muslim, kitab yang sahih, yang jelas pasti benar. Di situ disebutkan ada 2 surah yang hilang. Coba Anda cek dan silakan Anda renungi.